Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are student of Electrical Engineering from Class A Indralaya, and we are going to explain the subject of missing or incomplete prepositional phrases. But let us first introduce ourselves first. My name is Muhammad Zaran Alfarabi with NIM 0304-128-202-5087. Hello, my name is Muhammad Alandi. I'm from Class A Indralaya and my major is Electrical Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ali Wijaksono and I will explain you about exercise in this topic. Hello, my name is Miwa and I'm going to explain about the definition and the characteristic of prepositional phrases. Prepositions are words that are used to link a noun or phrase to another part of the sentence. Some examples of prepositions are on, in, to, and at. You will find them used in lots of different ways and various contexts. The most common ways to use prepositions include using them to indicate time, the direction or the location of an object, or to introduce something. And an individual preposition can be used in more ways than one. A prepositional phrase is a group of words consisting of a preposition, its object, and any words that modify the object. Most of the time, a prepositional phrase modifies a verb or a noun. These two kinds of prepositional phrases are called adverbial phrases and adjectival phrases. Some of the most common prepositions that become prepositional phrases are to, of, about, at, before, after, by, behind, during, for, from, in, over, under, and with. Here is the list of prepositions. And now I'm going to explain about the characteristic of prepositional phrases. The first always contains a preposition and an object. Second, located separately from the subject. The third, prepositional phrases is the dependent sentence. And the last, prepositional phrases can be inserted with adverb or adjective. Tadi sudah dijelaskan bagaimana definisi dari prepositional phrase, sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu kalimat dikategorikan prepositional phrase jika memiliki susunan yaitu preposition plus object of preposition. Object of preposition ini dapat berupa noun, pronoun, noun phrase, dan gerund. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penggunaan prepositional phrase di sini. Yang pertama, penggunaannya sebagai adverb yang menerangkan verb atau kata kerja. Contoh kalimatnya ada di sini. She will go in the evening. In di sana merupakan preposisi dan the evening itu merupakan adverb. Adverb the evening di sana berfungsi sebagai penjelas dari verb go. Selanjutnya yang kedua itu sebagai post modifier dalam frasa kata benda atau noun phrase. Contoh kalimatnya itu Nina is a girl in the white dress. In di sana merupakan preposisi. The white dress merupakan object of preposition sebagai noun phrase. In di sana berfungsi sebagai penjelas dari noun phrase berupa the white dress. Selanjutnya penggunaan yang ketiga untuk menunjukkan siapa yang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya ada di sini. The love letter for Alfio is made by Alana. By di sini merupakan preposisi. Alana merupakan subjek yang melakukan sesuatu. Biasanya pada kalimat ini preposisi diletakkan setelah verb. Kita perhatikan kembali pada kalimat di sini. The love letter for Alfio is made. Made di sana merupakan verb. Setelah verb itu diletakkan preposisi. Setelah preposisi, diletakkannya subjek yang melakukan sesuatu. Selanjutnya, penggunaan yang keempat itu digunakan dengan double object. Maksud double object di sini, preposisinya diapit oleh dua objek. Contohnya, pada kalimat di sini, Alana gave a drink to the kid on the corner.
On di sana merupakan preposisi. Diapit dengan dua objek, yaitu the kid dan the corner. Baiklah, kita lanjut ke penggunaan yang kelima. Penggunaan yang kelima ini biasanya digunakan setelah beberapa kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Contohnya pada kalimat di sini, I fell in love with you. With di sana merupakan preposisi. With diletakkan setelah kata sifat pada kalimat ini. Kata sifat pada kalimat ini berupa fell. Baiklah, penggunaan yang terakhir itu merupakan penggunaan prepositional phrase sebagai kata sifat atau adjektiva. Contohnya pada kalimat di sini, please buy the scarf with Dutch. With Dutch di sana merupakan preposisi yang berfungsi sebagai kata sifat. Preposisi di sini biasanya terletak setelah kata benda. Kita perhatikan lagi pada kalimat di sini, terdapat kata benda berupa scarf. Jika tidak terdapat preposisi pada kalimat ini, maka kalimatnya akan berubah menjadi please buy the dotted scarf. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian exercise dari prepositional phrase. Perintahnya adalah choose the best answer. Nah, jadi ada beberapa trik. Ada salah satu trik untuk menyelesaikan soal prepositional phrases ini, yaitu dengan cara mencari atau mengidentifikasi apakah kalimat tersebut atau sentence yang ada di soal sudah memiliki subjek dan predikat atau belum. Nah, jadi kita identifikasi dari situ. Kita masuk ke contoh yang pertama, exercise pertama. Dynamite is ordinarily detonated blank 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 called a blasting cap. Nah, kita lihat di sini. Dynamite itu bertindak sebagai subjek. Nah, kita lihat sudah ada predikat belum? Ternyata sudah ada, yaitu is ordinarily detonated. Nah, jadi yang dibutuhkan di kalimat ini adalah prepositional phrase-nya. Kita pilih yang paling tepat untuk kalimat ini adalah with a device. Jadi kalimat full-nya adalah dynamite is ordinarily detonated with a device called a blasting cap. Lanjut ke nomor 2. Blank 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 seed of a flowering plant is covered by a dense protective coat. Nah, di sini kita lihat lagi. Apakah kalimat ini sudah memiliki subjek dan predikat? Kita cek. Ternyata setelah dicek, subjek dari kalimat ini adalah dari blank 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 seed of a flowering plant is covered, sampai plant ini ya, sampai plant. Nah, predikatnya mana? Predikatnya adalah is covered ya. Jadi kalimat ini sudah memenuhi syarat kalimat yaitu atau syarat sentence yaitu ada subjek dan predikat. Tinggal yang dibutuhkan adalah prepositional phrase-nya. Karena kalimatnya adalah seed of a flowering plant is covered by a dense protective coat, maka yang paling tepat adalah each. Kenapa each? Kenapa enggak each of? Karena itu tergantung dengan kata benda yang digunakan setelahnya. Jika each, kita menggunakan kata-kata each atau prepositional phrase-nya each, itu digunakan apabila setelahnya adalah kata benda yang bentuknya singular atau bentuknya tunggal. Nah, kalau each of itu kita gunakan setelah kata each of itu, yaitu kata benda yang bentuknya jamak atau plural. Nah, karena di sini adalah seed-nya itu adalah singular, maka kita gunakan each. Lanjut ke nomor 3. Blank 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 1900 there were some 300 bicycle factories in the United States and they produced over 1 million bicycles. Nah, di sini kita lihat apakah kalimat ini sudah memiliki subjek dan predikat? Ternyata sudah. Subjeknya adalah blank 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 1900 there. Nah, itu adalah subjeknya. Predikatnya adalah were some 300 bicycles factories in the United States. Ya, jadi predikatnya adalah were some. Nah, itu. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah prepositional phrase. Nah, yang paling tepat adalah A.
In 1900, there were some 300 bicycles factories in the United States, and they produced over 1 million bicycles. Jadi jawabannya adalah A. In. Number four, a thick layer of fat called blubber keeps whales warm, even blank 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 coldest water. So in this number, jadi nomor ini kita cek dulu, apakah sudah ada subjek atau predikat. Setelah dicek, ada ternyata. Subjeknya adalah a thick layer of fat called blubber. Ya, ini subjeknya. Predikatnya adalah keeps. Keeps di sini adalah predikat. Sehingga kita membutuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah prepositional phrase ya. Prepositional phrase yang paling tepat adalah in the. Jadi artinya adalah a thick layer, lapisan tebal yang dinamakan blubber itu menjaga whales atau paus tetap hangat walaupun berada itu in the air yang dingin. Lanjut ke nomor 5. Across the United States. Jawabannya adalah across the United States. Ya, karena across itu artinya adalah sepanjang United States, sepanjang Amerika. Pergerakan umum dari massa udara adalah dari barat ke timur. Lanjut ke nomor 6. The bark of a tree thickens. Nah, di sini kita lihat. The bark of a tree itu adalah subjeknya, thickens adalah predikatnya. Kulit dari pohon, the bark of a tree thickens. Kulit dari pohon menebal. Jadi sudah ada subjek dan predikatnya. Yang kita butuhkan sekarang adalah prepositional phrase. Jadi prepositional phrase yang paling benar adalah by age. The bark of a tree thickens by age. Jadi artinya adalah kulit pohon menebal karena usia. Ya. Jadi semakin bertambah usianya, kulit dari pohon akan semakin menebal. Membentuk lingkaran tahun. Nomor 7. A substance that is harmless to a person who has no allergies can cause mild to serious reactions in a person allergies. Kita identifikasi dulu. Subjeknya adalah a substance that is harmless to a person who has no allergies. Itu subjeknya. Apa predikatnya? Can cause. Itu predikatnya. Can cause mild to serious reactions. Dapat menyebabkan bahaya atau reaksi yang mulai dari ringan hingga serius kepada orang yang memiliki alergi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah with. D. With. Next number. In 1886, a number of national unions formed the American Federation of Labor. Nah, kita identifikasi lagi. In 1886, a number of national unions, itu adalah subjeknya. Form itu adalah predikatnya. Jadi kalau sudah ada subjek, sudah ada predikat, kita tidak perlu lagi predikat yang baru. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah prepositional phrase. Nah, di sini prepositional phrase yang paling tepat adalah under the leadership of Samuel Gompers. Nah, kenapa? Karena under ini merupakan prepositional dari kata ini ya, kata depan yang menunjukkan tempat. Prepositional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Under the leadership of Samuel Gompers. Nomor 9. Next number. Harmonicas, autoharps, and kazoos. Folk instruments. Nah, di sini kita lihat sudah ada belum subjeknya? Subjeknya sudah ada. Harmonika, autoharp, dan kazoos. Itu subjeknya. Kita lihat predikatnya sudah ada belum? Ternyata belum ada predikat. Ya, jadi yang paling tepat adalah C. Are examples of. Jadi are examples itu sebagai predikat of folk instrument.
Ya, jadi are examples of folk instruments. Jadi jawabannya paling tepat adalah C. Are karena dia banyak ya, karena dia plural, tidak hanya harmonika, tidak hanya alto harp, tidak hanya kasus, tapi ketiganya. Number 10. Blank 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 charming shops and restaurants. Old Town is the most picturesque section in the Albuquerque. So, in this number, we have to identify apakah di sini sudah ada subjek dan predikannya. Kita lihat dulu. Ternyata subjeknya adalah dari blank 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 sampai Old Town. Itu adalah subjeknya. Predikannya adalah is the most. Is. Di sini ada predikatnya. Sehingga yang paling tepat adalah with its, ya, with its. Jawabannya adalah A. Nomor 11, blank 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 such as banking and travel, in which computers are not a convenience but a necessity. Nah, di sini ada kata such as banking and travel. So the best answer, the most suitable answer is D. There are some industries. Kenapa tidak hanya some industries? Karena setelahnya ada such as. Ada such as banking and travel. So before we have to use there are some industries. Next number 12. The 12 questions. One of the oldest large suspension bridge still blank 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 today is George Washington Bridge between New York City and Fort Lee, New Jersey. Nah, jadi ini sudah ada subjeknya. Subjeknya adalah dari one of the oldest sampai today. Predikatnya adalah is the George Washington. Is ini adalah predikatnya. Sehingga yang paling tepat adalah still in use. Jadi jawabannya adalah D. Baiklah, itu merupakan penjelasan dari bagian exercise dari bab prepositional phrase. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang practice test, di mana kita dikasih soal dan kita disuruh memilih jawaban mana antara A, B, C, dan D yang paling benar. Langsung saja soal nomor 1. Blank blank blank, an organism must be able to adapt to changing factors in its environment. Di kalimat ini belum ada yang namanya verb. Jadi kita harus mengisi blank blank blanknya dengan opsi yang ada verbnya. Dan yang ada verbnya di sini hanya B dan C. B for surviving dan C to survive. Dan jawaban yang paling tepat adalah C, to survive. Karena to survive artinya untuk bertahan hidup, sehingga kalimat ini dapat diartikan sebagai untuk dapat bertahan hidup, sebuah organisme harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah-ubah. Nah, kalau untuk B itu tidak bisa digunakan karena for surviving tidak bisa ditaruh di depan sebelum koma seperti itu, tidak bisa digunakan. Jadi yang paling tepat adalah C, to survive. Kemudian nomor 2. The art of landscape architecture is blank 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 that of architecture itself. Landscape architecture itu seni pertamanan. Jadi yang dimaksud di sini adalah seni arsitektur pertamanan itu blank 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 dari seni arsitektur itu sendiri. Jadi di sini sebenarnya dia itu ingin membandingkan antara landscape arsitektur dengan arsitektur itu. Sehingga kita harus menggunakan S blank 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 S. Nah, dan karena yang ada di sini hanya old, jadi kita pilih as old as. Dan karena landscape arsitektur itu umurnya mendekati arsitektur itu sendiri, maka yang kita pilih adalah almost as old as. Hampir setua arsitektur itu sendiri. Nomor 3. The Mummers Parade has blank 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 every year on New Year's Day since 1901. Kalau yang nomor 3 ini kita tinggal mengikuti tense-nya saja, di mana di sini ada dikasih tahunya since tahun 1901
maka yang paling tepat adalah kita menggunakan been have, yaitu opsi D. Karena ini disesuaikan dengan tensesnya saja. Kemudian nomor 4, rarely blank 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 more than 50 miles from the coast. Nah, di sini kita harus mencari dulu di mana subjek dan verb-nya di kalimat ini, di mana di kalimat ini, kalimat yang belum ada jawabannya ini benar tidak ada yang namanya verb dan subjek. Maka subjek dan verb-nya harus kita cari di opsi. Dan yang paling tepat di sini adalah rarely do redwood trees grow, pilihan opsi D. Di mana di opsi D itu preposition objek preposition dari rarely itu adalah redwood trees. Tapi redwood trees itu di dalam kalimatnya tidak berlaku sebagai subjek, tapi subjek dalam kalimatnya adalah rarely do redwood trees dengan verb-nya grow. Kemudian more than 50 miles from the coast itu hanya pelengkapnya saja. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 5. Microorganism lives in extreme condition of heat and cold where blank 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 other organism can survive. Nah, kalau kita lihat dari opsi jawabannya, ini kan sebenarnya hanya menanyakan mana kata yang tepat untuk dijadikan penghubung untuk menyatakan bahwa mikroorganisme itu dapat hidup di mana tidak ada organisme lain yang bisa. Nah, dan pilihan yang tepat untuk ini adalah no. Kenapa? Karena not, never, dan non itu tidak dapat digunakan dengan other. Kecuali kalau dia non other than. Tapi kalau kita menggunakan non other than juga pola kalimatnya harus diubah lagi. Jadi yang paling tepat adalah no. C, no other. Kemudian nomor 6. The higher one rises in the atmosphere, blank blank blank, the temperature generally becomes. Di sini juga seperti yang soal-soal sebelumnya tadi, ini menunjukkan adanya hubungan antara sesuatu, di mana ketika terjadi kenaikan ketinggian, maka temperatur akan berubah juga. Nah, dan di jawaban yang ada itu adalah colder. Berarti kita harus memilih opsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi lokasi, semakin dingin tempat itu juga. Nah, jadi yang kita pilih adalah B, the colder. The higher one rises in the atmosphere, the colder the temperature generally becomes. Di sini kita tidak bisa menggunakan colder than, itu sudah pasti. Is colder juga tidak bisa digunakan, dan the colder as juga tidak bisa digunakan, karena S-nya tidak menunjukkan temperaturnya. Nah, dan jadi jawabannya adalah B, the colder. Kemudian nomor 7, medical researchers are constantly looking for ways to control blank 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 and cure disease. Jawabannya ada prevention, preventing, prevent, dan to prevent. Nah, di sini kita lihat dulu di mana subjek dan verb-nya. Di sini subjeknya adalah medical researchers dan verb-nya adalah are. Maka jawaban ini tidak dapat berupa subjek dan tidak dapat juga berupa verb. Nah, kemudian di sini kan dia di tengah-tengah setelah disampaikan bahwa for ways to control blank 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 and cure disease. Nah, berarti untuk soal ini kita tidak perlu lagi menjawab dengan to, seperti yang D ini to prevent itu tidak perlu dijawab lagi. Preventing merupakan verb, jadi tidak bisa digunakan juga. Prevention juga tidak bisa digunakan. Maka jawaban yang tepat adalah prevent. For ways to control, prevent, and cure disease. Kemudian nomor 8. Nerve cells or neurons blank 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 in the human body. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan dengan tense-nya saja, di mana di sini subjeknya sudah ada, verb-nya belum ada, dan kita tinggal menaruh lokasi verb-nya aja. Jadi setelah subjeknya disampaikan, kita langsung sambung lagi dengan verb-nya. Jadi yang jawaban paling tepat adalah are the most complex cells. Nerve cells or neurons are the most complex cells in the human body. Kalau kita pakai yang lain, misalnya, the most complex cells are, itu dia nggak masuk di konteksnya. Dia tidak bisa digunakan seperti itu. Most complex cells are the complex cells juga salah. Jadi yang jawaban benar hanya B. Kemudian nomor 9, release in 1915. Ini preposition di sini release in 1915 itu sebagai keterangan, di mana maksudnya itu adalah ada sesuatu yang dikeluarkan tahun 1915.
Dan kalau keterangan itu digunakan seperti ini, langsung diselesaikan dengan tanda koma, kemudian ada frasa berikutnya, itu dia harus langsung disambungkan dengan subjek. Subjek, dan kemudian langsung verb-nya. Nah, maka jawaban yang paling benar adalah D.W. Griffith's epic film, Birth of a Nation, was about the Civil War. Yang kalau kita artikan, keluar di tahun 1915, buku epic Birth of a Nation yang dibuat oleh D.W. Griffith adalah tentang Civil War, adalah tentang perang sivil. Kemudian nomor 10. Blank 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 on barren slopes can help prevent erosion. Oh, di sini kita lihat dulu di mana subjek dan verb-nya. Dan verb-nya sudah jelas di sini bahwa verb-nya adalah can help prevent erosion. Berarti subjek di sini on barren slopes ini juga harus termasuk dalam subjek. Dan bagaimana cara kita bisa bikin on barren slopes ini subjek? Yaitu dengan menggunakan verb ing. Yaitu kita kasihlah planting trees. Yaitu jawaban A. Planting trees on barren slopes can help prevent erosion. Karena planting trees di sini dimaksudkan menanam pohon, dan on barren slopes itu maksudnya adalah di tanah yang miring. Sehingga kalau kita menanam pohon di tanah yang miring, itu dapat membantu mencegah yang namanya erosi. Baiklah, kita sampai nomor 10 saja karena ini banyak soalnya dan nanti waktunya tidak cukup. Maka segitu saja dari saya harap ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Okay, I think that's all from us. That's all our explanations. I hope it brings benefit to all of us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.